Halo guys, selamat sore. Ya, selamat sore. Hari ini saya jalan sore bersama dengan adik saya. Kita jalan menggunakan mobil. Kita jalan-jalan. Ini kita ada di Kota Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Hari ini saya mau tanya-tanya adik ini terkait dengan dia punya suara hati terkait dengan 3 kandidat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Ya, ini Ade ini dia punya nama Ade Ul. Oke. Halo. Ade, kira-kira menurut pandangan Ade terkait dengan calon presiden tahun 2024 ini kan ada 3 kandidat. Iya. Nah, Ade ini selaku masyarakat kecil, nah, kira-kira harapan Ade untuk calon presiden ini seperti apa? Siapa yang lebih layak menurut Ade? Kalau harapan saya yang lebih layak lah itu menurut saya sih Anies Baswedan ya. Itu sebenarnya sih saya pilih Prabowo cuman dari segi memilih wakil ini kurang pas. Dari seorang politik nasional baru pilih wakil seperti itu sangat disayangkan menurut saya yang dari masyarakat kecil menilai itu sangat disayangkan. Kan ada Ganjar Pranowo, iya, dan Mahfud MD. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ade? Kalau Ganjar sih saya tidak terlalu tertarik. Ini suara Ganjar. Ini Ade dia punya suara hati. Saya lebih tertarik Pak Anies Baswedan. Ya. Kemarin sebenarnya Prabowo memilih wakil yang kurang pas. Nah, ini. Ya, ini bukan masalah tentang kaum anak muda, tapi kalau untuk negara sih saya pikir belum mampan lah mengurus negara. Wakilnya Prabowo ya, menurut saya belum mapan, masih ya bisa dikatakan masih banyak belajar, terlalu cepat mengambil keputusan begitu masuk dalam. Jadi Ade punya suara hati ini terkait dengan Prabowo itu sebenarnya Ade dia punya fans juga sama Pak Prabowo. Tapi karena Pak Prabowo ini dia salah ambil, dia punya wakil. Nah, jadi karena bukan persoalan anak muda ya, tapi ini persoalan negara, pimpin negara ini. Nah, ini yang ada ini rakyat biasa, rakyat kecil yang ya ikut bagaimana berpikir tentang perkembangan dunia ini, dunia, terus perkembangan negara ini ke depan. Ya, oke. Terus harapan Ade ketika misalnya kalau Pak Anies terpilih jadi presiden, Ade punya harapan untuk bangsa ini, terutama untuk rakyat ya, rakyat Indonesia dan terlebih khusus untuk rakyat Papua. Harapan Ade itu seperti apa? Harapan saya pada intinya dia seorang presiden yang terpilih memberikan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia, khususnya terlebih khusus rakyat di Papua, terutama Papua Barat Daya, memberikan kesejahteraan yang lebih karena otsus tidak cukup. Ya, karena otsus juga dikelola oleh pusat juga, jadi sulit juga, otsus tidak cukup. Nah, ini satu persoalan juga. Satu persoalan. Ada dana otsus di Papua, tapi bagi rakyat Papua belum cukup. Karena masih Jadi intervensi dari pusat. Masih ada intervensi dari pusat. Nah, ini yang kira-kira seperti itu. Tapi kan otsus ini kan dia sudah sudah tepat lah. Tapi mungkin masih salah pengelola ya. Ya, pengelolaan. Karena pejabat-pejabat elit saja makan. Iya, makan. Karena kantornya masih di pusat kan, masih di harus pusat. dibangun kantornya di Papua. Jadi harapan Ade ketika besok Anies terpilih itu berarti ada peningkatan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia, terlebih khusus untuk rakyat Papua, dan dana otsus itu juga harus
dirasa belum cukup dan butuh ada pengawasan yang Pengawasannya lebih baik lagi. Ya mungkin diskusi saya ini, saya dengan Ade Ul ini kami diskusi dalam mobil. Kami punya vlog ini diskusinya jalan sambil santai. jalan santai dalam mobil. Ya kita santai saja, kita rakyat kecil kok, rakyat biasa. Tapi kita punya kepedulian terhadap bangsa dan negara ini. Ya, itu harus. Itu yang harus kita mencurahkan. Jadi ya semoga apa yang diinginkan oleh Ade Ul ini bisa tercapai pada tahun 2024. Ya demikian video kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya terkait dengan Capres 2024, karena saya tetap akan kembali untuk melakukan wawancara terhadap untuk anak-anak Papua, masyarakat Papua terkait dengan Capres 2024. Demikian.